Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tahun ini pemerintah sudah menambahkan subsidi energi, namun penggunaan BBM bersubsidi khususnya Pertalite masih tetap melampaui kuota yang disiapkan pemerintah. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebutkan pada saat ini subsidi energi tengah dihitung ulang karena sudah terlalu besar. Tapi kalau memang APBN tidak kuat gimana? Rp502 triliun untuk subsidi energi telah digelontorkan untuk mengisi selisih harga keekonomian dengan harga jual Pertamina. Namun anggaran sebanyak itu rupanya masih juga belum cukup. Karena berdasarkan hasil perhitungan Bendahara Negara Sri Mulyani Indrawati, penggunaan BBM bersubsidi khususnya Pertalite jauh melampaui kuota yang ditetapkan negara. Menurut perhitungan Menteri Keuangan, hingga akhir Juli 2022, volume penggunaan Pertalite tahun ini diestimasikan mencapai 28 juta kiloliter. Padahal, kuota yang ditetapkan pemerintah hanya sebesar 23 juta kiloliter. Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN itu tidak terpukul oleh tiga hal. Dari sisi subsidi ini ya, volumenya naik di atas yang tadinya dikuotakan, dijatahkan, harganya lebih tinggi dari yang sudah kita estimasikan. Terus nilai tukar kita kan agak berbeda, asumsinya kemarin kan 14.450, sekarang sudah mendekati 14.700. Itu semuanya memberi tekanan pada APBN kita di 2022 ini. Meskipun APBN-nya bagus, surplus ya sampai dengan Juli, tapi tagihannya ini nanti yang kalau volumenya nggak terkendali kan akan jadi lebih besar di semester 2. Kepala Negara, Presiden Joko Widodo, juga mengaku pihaknya tengah menghitung ulang subsidi energi. Presiden bahkan menyebut subsidi energi yang besar tidak baik jika terus dipertahankan, mengingat APBN memiliki keterbatasan. Pemerintah saat ini masih mampu memberikan subsidi energi sebesar itu karena masih mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga komoditas di pasar global. Ya ini angka subsidi kita untuk energi ini memang terlalu besar. Cari negara yang subsidinya sampai 502 triliun. Karena kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax. Gede sekali. Tapi apakah angka 502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan? Ya kalau bisa ya alhamdulillah baik. Artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau memang APBN tidak kuat gimana? Ya kan? Kan negara lain sudah harga BBM-nya sudah 17.000, 18.000. Sudah naik 2 kali lipat semuanya. Ya memang harga keekonomiannya seperti itu. Jadi tadi kami menyampaikan kepada beliau-beliau mengenai fakta-fakta itu, angka-angka itu. Kalau kita masih ada income negara dari komoditi, dari komoditas itu masih baik ya kita jalani, tapi kalau enggak ya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo pun menyebut pemerintah sangat perlu memperhatikan besaran subsidi BBM. Bamsud menyebut saat ini pemerintah dan legislatif tengah membahas skema penyaluran subsidi energi yang lebih tepat sasaran. Subsidi ini bentuknya tidak harus melalui subsidi minyak, karena di lapangan juga ternyata penyalahgunaan juga cukup tinggi. Misalnya dengan My Pertamina, saya bisa jamin orang-orang menggunakan satpamnya, supirnya, gitu ya,
dan menggunakan mobil lain untuk mendapatkan fasilitas subsidi. Karena kemampuan ekonominya tidak masuk dalam kategori patut menerima subsidi. Tadi dia masih mempertimbangkan dan menghitung lagi apakah nanti subsidinya itu melalui bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Ini dalam masuk pembahasan. Tadi kita dalam diskusi itu saja untuk mengurangi beban. Menteri Keuangan mengakui kondisi APBN hingga akhir Juli memang masih bagus, bahkan surplus. Namun tagihan atas peningkatan volume BBM bersubsidi dan selisih nilai tukar yang terus meningkat akan membebani APBN pada semester kedua tahun ini. Tim Liputan Metro TV.